Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama ba'd. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka meneruskan pelajaran kita tentang hikmah, tentang filsafat, terutama buku yang berjudul Syarah Bidayatul Hikmah, yang merupakan karya dari Allamah Tabatabai. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang perbedaan wujud dan esensi, wujud dan kuiditas. Dan ini adalah penjelasan, ini adalah mungkin adalah penjelasan atau pembahasan yang keempat. Pertama kita sudah bicara tentang hakikat hikmah, terus kemudian lingkup dan pembahasan kita dalam hikmah, kemudian tentang wujud, pembuktiannya, terutama sifat univokalitas daripada wujud atau kata ada. Nah, pembahasan kita yang terakhir atau pada pekan yang lalu masuk membicarakan tentang bahwa tidak sama yang disebut dengan wujud dan esensi atau kuiditas. Jadi berbeda. Di dalam pikiran bisa dibedakan, di luaran sama, seakan-akan sama, tidak pernah bisa berpisah kalau di luaran. Tapi kalau di dalam pikiran bisa terpisah. Seperti mana kita sudah jelaskan, seperti materi dan bentuk juga. Kalau di luaran, kata di luaran artinya di luar pikiran kita, di dunia luar, materi dan bentuk selalu bersama. Ada materi, ada bentuknya. Tetapi di pikiran kita bisa dibicarakan, bisa dibahas satu persatu. Materi apa dan bentuk apa. Dan kita lihat kalau kita mempersepsi sesuatu, pikiran kita yang ditangkap hanya bentuknya saja, materinya tidak masuk. Materi hanya dipahami kayu seperti ini, tapi tidak masuk dalam pikiran kita. Yang masuk dalam pikiran kita adalah bentuknya. Nah, hal yang sama terjadi atau mirip dengan kata wujud dan kuiditas. Perlu kita sampaikan kalau kita melihat sesuatu di dunia luar, panca indera kita, di sana ada wujudnya dan ada kuiditasnya. Kita sudah beri kuiditasnya, terus kemudian kita bisa melihat, kita bisa membicarakan karena dia ada. Jadi kalau kata ada di situ adalah predikat atau kita predikasikan kepada kursi. Jadi kursi ada. Jadi walaupun kita tulis kursi tapi sebetulnya kursi ada. Kalau kita katakan itu kursi, kita tunjuk kursinya, sebetulnya ada kata ada di sana, kursi itu ada. Kalau tidak ada tentu tidak bisa ditunjuk. Jadi di luar kata ada dan kursi juga tidak bisa dipisahkan. Tetapi dalam pikiran kursi, esensi atau kuiditas bisa dibicarakan sendiri, dan ada juga bisa dibicarakan sendiri atau dipahami sendiri. Nah, sekarang mari kita teruskan pada pembahasan selanjutnya dengan dalil-dalil yang sudah disiapkan oleh penulis buku ini. Sekarang kita masuk pada halaman terakhir. Kemarin kita di sini. Kemarin kita sampai di sini tandanya. Jadi terakhir kita sudah sampai pada paragraf akal dalam analisisnya. Jadi akal ketika menganalisa sebuah kursi misalnya, maka mampu memisahkan konsep wujud dan konsep manusia. Di konsep wujud dan konsep kursi, kalau manusia bisa membicarakan konsep adanya manusia dan manusianya itu sendiri. Lalu mempredikasikan dan menyifatkan kata wujud itu kepada manusia, sehingga kita mengatakan manusia ada. Contoh kita tadi, kursi ada. Jadi rumah ada, apa saja rumah ada. Manusia adalah subjek.
Manusianya adalah subjek, manusia subjek, ada adalah predikat. Jadi manusia adalah subjek, subjek, ada adalah predikat. Atau bisa dikatakan ada adalah dipredikasikan kepada manusia. Ada disandangkan kepada manusia. Sehingga kita mengatakan manusia ada. Predikasi atau penyandangan dan penyifatannya terjadi di alam pikiran, tidak di alam eksternal. Jadi penyifatan, predikasi atau membuat predikat kata ada terhadap manusia itu ada di pikiran. Di luaran tidak bisa karena satu. Di luar itu kita tunjuk seseorang sebagai manusia, ya, maka yang kita tunjuk sekaligus adanya orang itu, karena tidak bisa kita tunjuk kalau dia tidak ada. Jadi lagi-lagi kita ulangi bahwa predikasi penyifatan ini hanya terjadi di dalam pikiran saja, tidak di luar, tidak di alam eksternal. Nah, jadi dari sini kita melihat keluarbiasaan pikiran kita yang pada pertemuan yang lalu kita sebut pikiran kita mampu melakukan suatu pekerjaan yang disebut dengan tajrid mujarrad, ya, membebaskan satu dari satu yang lain. Jadi karena ada dua, kata manusia dan kata ada, maka bisa membebaskan kata ada dan manusia dan memberikan konsepsi masing-masing pada keduanya. Seperti juga dalam filsafat Aristoteles, materi dan bentuk. Materi dan bentuk. Materi adalah tersendiri, bentuk tersendiri. Di luaran tidak pernah bisa dipisahkan, tetapi di dalam pikiran kita bisa dipisahkan. Jadi perbuatan akal ini namanya perbuatan memisahkan, memerdekakan, namanya mujarrad, tajrid. Jadi itu akal pikiran kita. Bahkan pikiran kita itu, contohnya kita melihat satu pohon, misalnya pohon. Pikiran kita itu nanti bisa misalkan ini daun, ini ranting, ini batang, dan ini adalah akar. Itu di pikiran kita bisa diuraikan. Misalnya kita melihat satu hewan, misalnya sapi. Yang namanya sapi itu kan utuh. Tapi di pikiran kita itu bisa terpisah-pisah. Itulah hebatnya pikiran. Bisa memisahkan kepalanya, kupingnya, kakinya, dan sebagainya. Sehingga begitu kita melihat di luar kepala sapi, kita katakan ini kepala sapi. Padahal yang pertama kali kita lihat dan persepsi adalah sapi secara utuh, bukan kepalanya saja. Ya, itulah pikiran manusia. Kita teruskan, apakah wujud? Apakah wujud dan kuditas? Jadi kalau wujud itu adalah ada, kuditas itu adalah yang kita adakan. Seperti kursi ada, berarti kursi adalah kuditasnya, ada adalah wujud. Ya. Di wujud itu adalah adanya, kuditas adalah sesuatunya. Ingat Bapak-Ibu sekalian. Jadi wujud itu adalah adanya, kuditas adalah sesuatunya. Bulan ada. Jadi bulan itu adalah sesuatu dan ada adalah sesuatu yang lain. Nah, apakah wujud dan kuditas berbeda di alam eksternal, di alam luar maksudnya? Jadi kalau disebutkan di alam eksternal berarti di luar pikiran, ingat ya. Karena kita bicara pikiran sekarang. Jadi kalau kita bicara di alam eksternal berarti di luar pikiran kita, bukan di dalam pikiran kita. Jawabannya, ya, kata-kata di alam eksternal ini bisa di luar, di alam materi, bisa juga bukan alam materi. Ya. Jadi bisa alam materi, bisa juga bukan alam materi, tapi di luar pikiran kita. Ingat, yang di luar pikiran kita bukan hanya yang bersifat materi, tapi juga non-materi. Kalau kita bicara tentang surga dan neraka, itu kan tidak ada di alam materi. Tapi dia juga bisa berada di luar pikiran kita. Jadi lagi-lagi, apakah wujud dan kuiditas? Lagi-lagi kalau wujud adalah adanya, kuiditas adalah sesuatunya. Kursi, sesuatunya yaitu kursi. Adanya ya kata wujudnya adalah ada. Apakah wujud dan kuiditas berbeda di alam eksternal? Jawabannya, ini jawabannya. Ini penting. Ya, pertanyaan ini sangat-sangat penting. Ya.
pertanyaan ini sangat penting. Apakah wujud dan kualitas berbeda di alam eksternal? Jawabannya, ya, secara konsepsi berbeda di alam ini. Ingat, secara konsepsi, secara mafhum, secara kefahaman. Konsepsi itu adalah mafhum, yang difahami. Ya. Jadi secara konsepsi berbeda di alam pikiran. Jadi ingat, di alam pikiran berbeda. Tetapi secara individual sama dan satu di alam eksternal. Ulang lagi, secara konsepsi di pikiran berbeda di alam pikiran. Tetapi secara individual, ini secara konsepsi berarti kan di pikiran. Secara individual di luaran, sama dan satu di alam eksternal. Jadi secara konsepsi, konsepnya berbeda di alam pikiran. Jadi beda antara wujud dan kuditas. Tetapi sama dan satu di alam eksternal. Coba kita tunjuk sesuatu di luaran, itu pasti sama. Kita tunjuk pohon. Ya, yang kita tunjuk itu pohonnya, tapi sekaligus di situ bersama dengan wujudnya. Karena kalau dia tidak wujud, ya tentu tidak bisa kita tunjuk. Dia tidak hadir di sana. Tidak bisa kita tunjuk sebuah pohon di luar sana apabila dia tidak mengambil posisi dalam ada. Kalau tidak mengambil posisi dalam ada, ataukah tidak hadir di alam ada. Jadi ulangi lagi, apakah wujud dan kuditas, apakah wujud dan esensi berbeda di alam eksternal? Jawabannya, secara konsepsi berbeda di alam pikiran. Tetapi secara individual sama dan satu di alam eksternal. Wujud dan kuditas di alam eksternal merupakan satu kesatuan. Jadi ulangi lagi, wujud dan kuditas, ya. Jadi wujud dan juga kuditas di alam eksternal merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi ini adalah satu kesatuan. Wujud dan kuditas di alam eksternal satu kesatuan. Kita melihat pohon, kita melihat apa saja. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar-gambarnya di sini, Jemaah sekalian ya, kita ambil gambar di sini. Kita ambil internetnya lelet. Misalnya kita mengambil harimau, gambar harimau. Ya, misalnya kita lihat gambar harimau. Nah, ketika kita melihat gambar harimau di luar sana, ya, nih, ya maka ini satu kesatuan. Ya, kita lihat harimaunya. Ya, kita lihat harimaunya seperti ini. Ini adalah satu kesatuan. Ya. Tidak pernah bisa kita pisahkan antara wujud dan kuiditas ataukah esensinya sebagai harimau, sesuatunya sebagai harimau. Nah, jadi kita melihatnya sebagai satu kesatuan. Nah, jadi kita akan melihatnya sebagai satu kesatuan. Nah, jadi ini. Jadi kalau kita lihat harimau seperti ini, ya coba mana bisa memisahkan wujudnya dari harimaunya. Dan kita jelas ini menyebut ini harimau, bukan kambing. Ya, ini harimau bukan gajah. Ya. Sedangkan kalau kita melihat gajah ada, kambing ada. Atau misalnya kita lihat misalnya lagi ya hewan-hewan. Ya, maka kita akan melihat berbagai jenis hewan. Ya. Kita akan menyaksikan berbagai jenis hewan seperti ini. Ya. Nah, kita lihat jemaah sekalian, ya ini katakanlah gambar-gambar ini ya. Ini adalah gajah, ini adalah kucing, ini adalah nyamuk, ini adalah simpanse atau orangutan. Nah, jadi kita katakan gajah,
kita katakan kucing, kita katakan nyamuk, kita katakan simpanse atau orangutan, ya, kita katakan badak, ya kan begitu. Nah, jemaah sekalian, kenapa kita sebut ini badak? Kenapa kita sebut ini kucing? Kenapa kita sebut ini gajah? Nah, kita sebut gajah karena memang berbeda. Jadi ini berbeda dengan ini. Apanya yang berbeda? Bukan adanya, karena adanya sama. Kalau gajah tidak ada di sini, kita tidak bisa tunjuk. Kucing tidak ada di sini, tidak bisa kita tunjuk. Badak tidak ada di sini, tidak bisa kita tunjuk. Ya, nyamuk tidak ada di sini, tidak bisa kita tunjuk. Nah, jadi yang berbeda itu yang kita lihat, yaitu gajah, kucing, badak, orangutan, dan nyamuk. Jadi yang berbeda apanya? Kuiditasnya. Tetapi kenapa bisa kita tunjuk? Kenapa kita bisa lihat? Kenapa bisa kita angkat di sini? Karena dia ada. Jadi dari sisi ada sama, adanya gajah, adanya kucing, adanya badak itu sama. Tetapi yang kita lihat ini berbeda. Di sini ada kupingnya gede, di sini adalah seperti ini. Apa sebabnya? Karena perbedaan-perbedaan itu bukan pada wilayah ada. Perbedaan itu pada wilayah kuiditas. Ya. Kalau seandainya dia sama, maka tentu secara otomatis tidak mungkin memiliki penampakan yang berbeda-beda. Kalau misalnya dia adalah ada itu sama dengan kuiditas. Tapi kita lihat bahwa benar-benar berbeda gajah dengan kucing, tetapi sama-sama bisa kita lihat. Sama-sama bisa kita tunjuk. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita lihat, gimana sekalian, teruskan. Lagi-lagi, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi wujud dan kuiditas tidak bisa kita pisahkan di alam eksternal. Wujud manusia dan kuiditas manusia di alam eksternal menyatu pada individu-individu yang bernama Muhammad. Jadi kalau kita melihat Muhammad, ya, melihat Ali, melihat Hasan, melihat Hussein, dan siapa saja yang terbatas itu. Begitu pula pada realitas lainnya seperti hewan tadi, tumbuh-tumbuhan dan batu-batuan. Bahkan pada hewan lagi, saya tadi kucing, gajah, dan sebagainya. Nah, jadi di sana kita saksikan bahwa tidak bisa dipisahkan. Di alam apa? Di alam eksternal. Dia menyatu. Dia tadi menyatu. Ya, jadi begitu pula pada realitas yang lainnya seperti pada hewan, tumbuhan, dan semuanya. Pembahasan keunivokalan konsep wujud pada pertemuan atau pada pasal yang lalu sangat membantu pembahasan ini. Ya, jadi kenapa kita bisa mengatakan ini ada gajah, ini ada kucing, atau kucing ada dan sebagainya? Karena kata ada yang digunakan pada gajah, kata ada yang digunakan pada kucing, kata ada yang kita predikasikan pada badak, kata ada yang kita predikasikan pada nyamuk, pada orangutan itu sama. Ya, univokal namanya. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah kuiditasnya yang kita saksikan ini. Jadi begitu membayangkan, ini pasti semua tahu kita gajah. Kenapa? Karena kuiditasnya itu kita pahami di pikiran kita. Ya. Jadi kuiditasnya terpahami tersendiri dan wujudnya tersendiri. Sehingga kata ada bisa kita predikasikan, bisa kita sandangkan kepada gajah. Sehingga kita katakan ini gajah ada. Di belakang gajah ada gunung juga begitu, gunung ada. Di bawahnya ada rumput-rumputan ada. Ya. Begitu juga kucing, bahkan kucing ini bisa kita pisah-pisahkan lagi. Matanya kucing, mulutnya kucing, kakinya kucing, hidungnya kucing, bisa. Ya, jadi di pikiran seperti itu. Walaupun kita lihat ini cuma satu kesatuan. Jadi pikiran itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Atas dasar kemampuan itu pada pikiran yang menyebabkan pikiran itu bisa bersifat kreatif, ya, namanya. Bahkan ketika kita melihat nyamuk seperti ini di bawahnya kita lihat ini pasti kulit manusia, tangan manusia. Ini adalah nyamuk, ini adalah tangan. Ya. Kata ada yang digunakannya sama. Jadi ada yang kita predikasikan pada tangan, kulit, sama dengan kata ada yang kita predikasikan pada nyamuk. Begitu juga pada zebra, pada sapi, ya, pada kaskus misalnya, dan sebagainya. Jadi semuanya sama ini. Pada ikan cupang, ya.
Jadi semuanya sama. Jadi kita aplikasikan kepada apapun, pada komodo misalnya atau biawak, itu sama semuanya. Nah, jadi pembahasan keuniversalan konsep wujud pada pasal yang lalu sangat membantu pembahasan ini. Jadi kita sudah selesai dengan univokal, ya univokal. Seandainya tidak univokal, ekivokal tentu beda. Ya. Pada hakikatnya perbedaan wujud dan kuiditas. Jadi ulang lagi, pada hakikatnya perbedaan wujud dan kuiditas secara konsepsi, secara mafhum di alam pikiran adalah sesuatu yang jelas dan gamblang. Artinya tidak ada yang bisa menolak ini. Ya, jadi perbedaan antara wujud dan kuiditas secara konsepsional, secara konsepsi di alam pikiran adalah jelas dan gamblang. Tidak ada yang dalil-dalil yang dikemukakan tentangnya hanyalah bertujuan sebagai penegasan saja. Jadi sebetulnya tidak perlu dalil sebetulnya. Kita berbicara ini hanya untuk mempertegas. Jadi kata-kata ini mempertegas. Artinya bahwa keberadaan kucing dan keberadaan gajah itu jelas, tidak perlu dijelaskan sebetulnya, tidak perlu dalil. Ya, artinya adanya kucing, adanya gajah tadi sudah menjadi argumen, menjadi dalil tersendiri bahwa wujud dan kuiditas itu sama di alam luar, tetapi berbeda di alam pikiran. Itu sudah jelas. Nah, jadi selesai pembahasan kita tentang ini. Tapi kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, lebih mempertegas lagi. Ya. Mempertegas lagi tentang perbedaan antara kuiditas dan wujud. Ya. Ini ada 3 dalil sekarang di sini. Ini adalah ad-dalil di sini. Ini ada ad-dalil alaihi. Ya. Ini adalah ada dalilnya di sini. Dalil pertama. Ya. Ini kemudian ada dalil kedua. Aidan itu adalah dalil kedua. Kemudian ini adalah dalil ketiga. Ya. Aidan juga. Ya, aidan itu juga. Wa dalil alaihi. Annal wujuda yasihuhu anil ya. Bahwasanya wujud itu benar bisa dinegasikan dari mahiyah. Yasi itu benar salib dinegasikan. Salibah, ingat yang pernah belajar bahasa logika itu, salibah itu artinya negasi, lawannya afirmasi. Nah, kita langsung aja ke sini biar tidak. Yang pertama dalil alaihi. Ya. Bukti pertama disebutnya bukti pertama di sini. Dalil pertama. Ya. Seseorang dapat sepenuhnya menegasikan. Jadi seseorang dapat menegasikan wujud dan kuiditas, dan itu benar. Annal wujuda yasihu salibuhu anil mahiyati. Bahwasanya wujud itu bisa dinegasikan dari mahiyah. Jadi artinya bisa dipisahkan. Ya. Bisa dinegasikan. Jadi wujud bisa dinegasikan dari mahiyah. Bisa dipisahkan. Ya, sepenuhnya dapat dinegasikan wujud dari mahiyah. Jadi kalau tidak ada kucingnya, berarti yang kita tolak itu sebetulnya adalah mahiyahnya. Ya. Jadi dipisahkan antara wujud dan mahiyah. Ada tetap ada, tetapi kata kucing misalnya sudah tidak ada. Buktinya misalnya tadi kita katakanlah seperti ini. Kalau kita katakan misalnya ini adalah sapi, ya ini adalah zebra, ya. Atau apa ini ya zebra. Ya. Nah jadi kalau kita mengatakan sapi, zebra misalnya, berarti kalau kita mengatakan misalnya sapinya dihilangkan, katakanlah ini hilang, ya dihilangkan ini sapinya. Kita mengatakan sapi tidak ada, berarti kan bisa dinegasi, bisa disalib. Salib itu disalib, di cross check, ya kan, salib itu kan di cross, bisa di cross, ya. Jadi bisa di cross, bisa dikasih tanda panah, tanda kali, jadi ditiadakan. Dan ketika kita tiadakan sapinya, kata ada tetap berlaku pada ini, pada apa namanya, pada si zebra. Zebra kita cross, kita salib lagi, kita negasikan, hilangkan, dia tetap
kita mengatakan ini gajah ada. Jadi tiadanya sapi, tiadanya zebra, tidak lantas kita mengatakan juga tidak ada gajah, selama gajah memang ada di sini. Nah, kan berarti bahwa yang hilang cuma zebranya dan sapinya, ada tetap ada. Berarti apa yang hilang? Yang hilang adalah mahianya, kuiditasnya. Yang hilang adalah kuiditasnya. Adanya buktinya masih bisa dipakai pada gajah. Apa sebabnya? Kata ada tidak pernah bisa dinegasi. Ada tidak pernah bisa ditiadakan. Al-wujud tidak pernah bisa menjadi al-adam. Adam itu tiada. Begitu juga kita coret lagi misalnya apa namanya ya. Kita coret supaya lebih jelas kita pakai saja coret-coretan ya. Tadi kita sampaikan. Nah, jadi jemaah sekalian, katakanlah misalnya ya, nah, kita coret misalnya ini ya jerapah, ini jerapah, kita coret jerapah. Kan begitu. Berarti kita anggap jerapah tidak ada, hilang. Anggap coret ini hilangkan. Ya, tetapi kemudian kita tetap mengatakan ada gajah, kan begitu. Ini ada gajah. Ya. Berarti kan kata ada tetap ada di sini. Yang ada, yang tidak ada tadi adalah jerapah. Anggaplah lagi, kita coret lagi. Ini kita coret lagi, ada jerapah, tidak ada juga apa namanya, tidak ada gajah, tapi kan masih ada harimau. Jadi kita katakan harimau ada, ya coret lagi, dia apa diokekan, harimau ada. Nah seperti itu. Nah kita harimau lagi kita tiadakan, tidak ada harimau. Ternyata kan kita bisa mengatakan ini ada panda. Nah begitulah Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan demikian, meniadakan zebra atau jerapah tidak lantas meniadakan, menegasikan. Jadi meniadakan, menegasikan saja, meniadakan, menegasikan, menghilangkan. Gajah tidak lantas menghilangkan kata ada. Buktinya kata ada masih bisa dipakai pada kata panda. Jadi artinya pada saat kita hilangkan ini si jerapah, yang kita hilangkan apa? Cuma kuiditasnya sebagai jerapah, kuiditasnya sebagai gajah, kuiditasnya sebagai harimau. Ya, wujudnya adanya tidak bisa dihilangkan, kata ada sendiri. Ya. Buktinya kita pakai pada panda, kita pakai pada badak misalnya. Ya. Kita pakai pada monyet misalnya. Kita pakai pada buaya, ya, kita pakai pada ayam, kita pakai pada kelinci, kita pakai pada ular. Ular ada, kelinci ada, ayam ada, buaya ada, seperti itu. Nah, jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa jelas ya. Ya. Jadi kita teruskan lagi. Jadi dalil pertama untuk menjelaskan tadi bahwa ya bahwa di dalam pikiran wujud dan kuiditas itu terpisah, tetapi di luaran bisa dipisahkan. Tapi tidak identik, ingat, tidak identik. Karena kalau identik atau bagian darinya, kalau harimau dihilangkan berarti tidak bisa dipakai kata ada pada kelinci. Ya. Jadi kita ulangi lagi, ini adalah argumen pertama. Annal wujud, bahwa wujud itu adalah benar adanya, bisa ternegasikan dari mahia, ya, anil mahia. Jadi kata wujud bisa dinegasikan dari mahia, ya, dari mahia, bukan dari ada itu sendiri. Jadi kata wujud hilang dari mahia, artinya mahia itu tidak ada di dalam wujud. Ya. Walau kana ainan, seandainya ainan wujud itu adalah identik atau juz'an, ya, atau bagian lahak daripada mahia. Jadi seandainya wujud ini adalah identik itu sama, atau bagian dari kuiditas mahia, lam yasihu dzalika, tentu tidak benar. Pasti ini tidak benar. Artinya tidak mungkin wujud bisa dinegasikan dari mahia. Tidak mungkin wujud bisa dinegasikan dari kuiditas. Ya, jadi ini adalah wujudnya. Ini adalah wujud, ini adalah mahia. Jadi mahia. Ya.
Wujud ini adalah ada, ya, versi bahasa kita ini adalah ada. Ini adalah kuiditas. Kuiditas atau kuditi, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Listilah. Listilahat itu artinya adalah mustahil. Istilah itu mustahil. Istihala maksudnya, istilah istihala. Istihala itu mustahil. Saliba ainu syai'i wa juz'uhan anhu. Karena adalah mustahil menegasikan sesuatu identik pada dirinya dan bagian daripadanya. Jadi tidak mungkin menegasikan sesuatu kalau sesuatu itu adalah bagian darinya atau identik dengannya. Kalau dia sama, identik, tidak bisa dipisahkan, bagaimana bisa menegasikan? Menegasikannya berarti menegasikan segala-galanya. Ya. Jadi kalau wujud adalah bagian atau identik dengan mahia, tentu tidak mungkin dinegasi. Tidak mungkin kita katakan harimau tidak ada, gajah tidak ada, dan sebagainya. Ya. Saya kira Bapak Ustaz bisa dipahami. Itu adalah argumen pertama. Ya, kita lihat bahasa Indonesianya di sini. Jadi pertama tadi, seseorang atau kita, ya kita artikan kita saja. Kita dapat sepenuhnya menegasikan. Kita dapat memisahkan. Menegasikan itu memisahkan. Ya, bahkan menghilangkan ya, wujud dari kuiditas. Jadi wujud bisa dipisahkan dari kuiditas. Ya. Apabila wujud itu identik dengan kuiditas atau merupakan bagian darinya, maka perbuatan negasi tersebut tidak mungkin terlaksana. Tidak sahih. Di penegasi tidak sahih, tidak benar. Ya. Tidak mungkin kita mengatakan gajah tidak ada, kucing tidak ada, tidak mungkin. Apa sebabnya? Karena kemustahilan ataukah adalah mustahil. Ya, mustahil. Ini lagi istilah di sini. Tadi kata-kata istilah tadi mana? Ya, ini istilah tadi. Ya. Nah, ini tadi nih istilah karena mustahil. Ya. Ya, mengingat mustahil menegasikan sesuatu dari sesuatu yang lain yang identik dengan dirinya ataupun merupakan bagian darinya. Jadi listilahati saliba ainu syai'i wa juz'uhu anhu. Karena tidaklah mungkin mustahilah saliba itu menegasikan sesuatu identik dengan dirinya dan bagian daripadanya. Wa juz'uhu hilang serius. Iya, suaranya hilang ya, Bu Dokter? Iya, hilang. Oh iya, ya ini internet saya. Iya, saya juga pikir internet saya. Enggak, suara Ustaz hilang. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya tadi keluar ya. Kita masuk lagi ya. Nah, tadi kita sampai di sini ya. Jadi sudah selesai tadi, jadi kita ulangi lagi sedikit bahwa kita ulangi lagi bahwa wujud bisa dinegasikan dari mahiyah atau kuiditas. Seandainya wujud adalah identik dengan kuiditas atau bagian dari kuiditas, maka tidak mungkin bisa memisahkan, menegasikan wujud dari mahiyah. Kemudian, apa sebabnya? Karena mustahil, istihalah. Istihalah itu mustahil. Saliba itu adalah menegasikan ain syai', sesuatu, keidentikan sesuatu dan bagian daripadanya.
Tidak mungkin menegasikan sesuatu yang menjadi identik dengannya dan bagian daripadanya. Wa aidan, dan begitu juga ini dalil kedua. Sekarang kita masuk pada dalil kedua. Aidan dalil kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Pertama, ini adalah yang kedua. Hamalal wujud. Ya. Jadi mempredikasikan wujud. Ya. Hamala itu, hamlu itu kan predikat, mempredikasikan. Ya. Mahmul itu adalah predikat yang terpredikatkan. Ya. Ini istilah ini kita pelajari di waktu belajar logika. Alal mahiyah terhadap mahiyah, jadi mempredikasikan wujud terhadap mahiyah. Ingat, mempredikasikan wujud kepada mahiyah, ingat manusia ada, manusia subjek ada adalah predikat. Mempredikasikan wujud kepada mahiyah, yahtaju ila dalil. Itu butuh kepada dalil, argumentasi. Jadi kalau kita mempredikasikan sesuatu kepada sesuatu yang lain, kan berarti ada dua unsur, ada dua entity, dua entitas. Ya. Ada dua entitas di sana, ada dua entitas di sana, yaitu wujud dan mahiyah. Apabila kita mempredikasikan ini, maka dia butuh dalil. Ya. Contohnya misalnya, kita mengatakan Abdullah adalah ayah Muhammad. Ya, itu kan Abdullah adalah subjek, ayah Muhammad itu adalah predikat. Jadi mempredikasikan kata ayah pada Abdullah, yaitu ayah Muhammad, itu butuh dalil. Kita butuh alasan, butuh bukti bahwa memang iya. Jadi Abdul Muthalib punya sekian anak, salah satunya adalah Abdullah. Abdullah nanti itu kemudian menikah dengan Aminah, terus dia lalu kemudian punya anak namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, seperti itu. Jadi mempredikasikan wujud kepada mahiyah ataukah kepada aktivitas, ya. Gimana sekalian supaya lebih enak ya, kalau kita ulang-ulangi terus-menerus, kita pakai mahiyah saja, ini mahiyah. Karena nanti dalam filsafat Islam memang juga banyak dipakai istilah itu. Jadi kalau saya sebutkan mahiyah berarti maksudnya kuditas. Ya, mahiyah itu adalah harimau. Jadi mana tadi? Ini harimau ini adalah mahiyah. Ya, kamu gitu. Ular mahiyah. Ini apa ini? Kelinci adalah mahiyah. Ayam mahiyah. Ini buaya adalah mahiyah, kan begitu. Mahiyah, kuditas. Ya, sedangkan kita katakan buaya adanya itu namanya wujud. Ada. Kenapa? Dia bisa kita tunjuk di sini. Ya. Badak ada, jadi ada itu adalah wujud, badak adalah mahiyah. Kucing adalah mahiyah, sedangkan ada adalah wujud. Jadi selalu kita bedakan begitu. Tadi juga begitu ini gajah. Ya. Jadi Ustaz, gajah ada ya. berarti mahiyah tuh nama jenisnya ya? Jenis yang ada itu yang dibicarakan itu ya? Ya, jadi mahiyah itu adalah sesuatunya, bukan adanya. Ya, betul, yang kita bicarakan mahiyahnya sebetulnya, bukan adanya. Ya, jadi kita bicarakan ini adalah apa itu gajah, yang kita bicarakan itu berarti mahiyahnya. Apa itu kucing, udah benar. Jadi mahiyahnya namanya. Apa itu iya, badak, betul. berarti mahiyahnya, seperti itu. Kecuali kalau kita bertanya, apakah hewan yang bernama badak itu ada? Nah, berarti yang kita perkarakan adanya, bukan badaknya. Ya. Jadi ada dua pertanyaan kita bicarakan di sini. Misalnya kita ambil ini badak, ya, badak bercula dua. Ya, kita tanya, apakah benar itu badak ada? Jangan-jangan ini cuma lukisan, kalau itu. Apakah benar badak ada? Nah, berarti yang kita bicarakan wujudnya. Jawabannya ada. Saya pernah melihat di kebun binatang, begitu. Satu. Yang kedua, kalau begitu apa itu badak? Nah, apa itu badak? Berarti membicarakan mahiyahnya. Gitu. Jadi pada setiap sesuatu ini kita lihat dua pertanyaan muncul di dalamnya, adakah dan apakah. Adakah, jawabannya adalah wujud, sedangkan apakah, jawabannya adalah mahiyah. Ya, jadi begitu. Jadi begitu kita melihat sesuatu, seperti misalnya kita lihat kucing. Kita mengatakan, adakah hewan ini yang bernama kucing? Kalau dia afirmasi, maka kita katakan wujud. Jawabannya wujud. Kalau yang kita tanyakan apa itu kucing, nah berarti yang kita tanyakan adalah mahiyahnya. Jadi begitu. Misalnya mahiyah itulah nanti yang mahiyah itulah nanti yang terkadang diterjemahkan agak simpang siur. Ada yang menerjemahkannya dengan esensi,
Ada yang menerjemahkannya dengan kuiditas. Nah, supaya tidak bingung, kita pakai mahia saja. Jadi mahia dan wujud. Ya. Bisa ya? Nah, jadi kita teruskan lagi. Wa'aidan itu adalah dalil kedua ini. Ya, di sini. Ya, jadi kita di sini, berarti dia di sini. Ya, ini kita kasih warna biru. Ya. Ini adalah dalil kedua. Ya. Ini adalah dalil kedua. Ya, ini. Nah, begitu pula atau bukti kedua. Ya, mempredikasikan hamalal wujud, mempredikasikan wujud ala al-mahiyah kepada mahiyah, yahtaju butuh ila kepada dalil, ila dalilin. Jadi dia butuh kepada dalil. Jadi kalau kita mempredikasikan wujud kepada mahiyah, butuh dalil. Ya. Falaisa ainan, kalau bukan ainan, kalau tidak identik, maka bukan ainan itu identik. Ya, maka dia bukan identik. Wala juz'alah, bukan juga bagian daripadanya. Kenapa? Karena kalau identik dan sama, ya tidak perlu dalil, karena kan sudah sama. Ya, sudah sama kan begitu. Ya. Lianna zati syai'i, karena sesungguhnya zat sesuatu, hakikat sesuatu, ya, wazatiyatuhu, dan hakikatnya. Jadi sesuatu dan hakikat sesuatu, ya, itu jelas. Ya, bayina jelas. Sesuatu dan hakikatnya itu jelas, tidak bisa dipisahkan. Ya. Tidak bisa dia menyatu. Ya. Dia adalah subut. Subut itu ingat kata isbat. Isbat itu menyatu. Ya. As-subutu lahu. Dia adalah menyatu dengan integral. Apa integral? Satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ya. Gajah dengan kegajahannya kan tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi kalau kita misalkan gajah dengan sifat gajahnya, ya bukan gajah lagi namanya. Ya. Pokoknya kalau saya menyebut gajah, pasti Bapak Ibu bisa membayangkan sesuatu yang disebut gajah itu. Ya, kalau saya mengatakan kucing, pasti Bapak Ibu sekalian membayangkan sesuatu yang disebut kucing itu. Ya, itu namanya yang kita pikirkan itu adalah ide identitasnya, esensinya. La tahtaju fihi ila dalil, antara sesuatu dengan sesuatunya, sesuatu dengan identitasnya sebagai sesuatu, itu tidak butuh dalil. Gajah sebagai gajah tidak butuh dalil. Iya. Yang butuh dalil adalah kalau misalnya gajah itu ada, itu butuh dalil. Kenapa? Karena memang berbeda. Ya. Dan yang ketiga, wa'aidan, ini yang aidan berarti yang ketiga. Ini adalah yang ketiga. Ya, tiga. Wa'aidan berarti ya kita masuk di sini. Ya. Kita pertegas dulu tadi yang kedua sebelum pindah ke sini. Jadi mempredikasikan wujud kepada mahiyah itu memerlukan dalil. Ya. Memerlukan dalil. Kenapa dua hal yang berbeda? Saya kalau kita mengatakan Pak Burhan itu adalah seorang guru misalnya, itu butuh dalil. Ya, kenapa? Karena guru dan Pak Burhan tidak identik. Guru satu profesi, Pak Burhan adalah satu individu tertentu yang kita kenal selalu hadir bersama kita di majelis-majelis hikmah, irfan, bahasa Arab, dan tadabbur kita. Nah, itu apakah dia seorang guru? Nah, itu butuh dalil. Ya. Dan seterusnya. Jadi seandainya guru dan Pak Burhan itu adalah identik, ya tentu tidak butuh dalil. Seperti itu. Ya. Seperti misalnya gajah dengan belalainya. Itu kan namanya gajah, bayangan kita kupingnya gede, kupingnya besar, punya belalai. Jadi kuping gajah dan belalainya satu kesatuan, tidak mungkin bisa dipisahkan. Ya. Tidak bisa kita katakan, coba buktikan bahwa gajah itu adalah punya belalai. Ya, tidak perlu. Kenapa? Karena yang kita sebut gajah itu punya belalai yang panjang. Punya apa itu? Punya trompet yang panjang, punya pipa di depan, di atas mulutnya.
Nah, jadi jemaah sekalian itu yang kita bicarakan. Jadi mempredikasikan wujud kepada mahiyah memerlukan dalil. Ya. Kenapa? Karena berbeda. Dengan demikian wujud tidak identik dengan kualitas dan juga bukan bagian darinya. Jadi bukan tidak identik, bukan ain, bukan ainan itu artinya identik, dan bukan juga juz'un, bukan juga bagian minhu daripadanya. Karena predikasi sesuatu ya atau bagian esensial dari sesuatu itu kepada sesuatu itu sendiri terbukti dengan sendirinya dan tidak memerlukan dalil dan argumentasi. Jadi kalau sesuatu kita predikasikan kepada sesuatu yang dirinya sendiri tidak memerlukan dalil. Saya tadi kita bayangkan gajah itu adalah punya belalai panjang. Mempredikasikan belalai panjang kepada gajah tidak perlu bukti. Kenapa? Yang kita konsepsi sebagai gajah berbelalai panjang dan berkuping lebar. Ya. Sekarang yang ketiga, ini sekarang masuk ke ini. Ketiga. Al-mahiyah. Ya, al-mahiyah. Ya, mutasawiyah. Sama saja. Jadi al-mahiyah itu adalah, mahiyah tadi, jadi kita sudah tidak terjemahkan lagi ya. Mahiyah itu mutasawiyatun nisbah. Mutasawiyatun nisbati fi nafsiha ilal wujudi wal adam. Ya. Jadi yang namanya mahiyah itu sama saja an-nisbah. Ya, hubungannya fi nafsiha pada dirinya kepada wujud dan adam. Jadi bisa masuk ini mahiyah itu bisa diterapkan padanya wujud, bisa diterapkan padanya tidak wujud. Adam ini tiada. Wujud itu ada, adam tiada. Jadi mahiyah, ingat mahiyah tadi, mahiyah itu adalah kualitas, esensi, bisa diterapkan pada dirinya baik kata wujud ataupun kata tidak wujud. Ada atau tidak ada. Jadi bisa kita katakan gajah ada, bisa kita katakan gajah tidak ada. Ingat. Jadi bisa kita terapkan padanya kata ada dan juga pada kata tidak ada. Wujud itu adalah ada. Wujud ada. Sedangkan ini adalah adam tidak ada. Ya. Adam bukan adam pakai hamzah, pakai ain. Adam. Ya. Jadi wujud itu adam. Ya. Jadi kalau ada orang tidak penting, kita katakan wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama saja dengan ketiadaannya. Oh itu. Jadi kalau dia ada sama saja dengan kalau dia tidak ada. Nah itu biasanya kalau menyindir orang yang tidak penting. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama saja dengan tiadanya. Tidak ngaruh. Nah, kalau bahasa Melayunya biasa apa? Pepatah Melayunya datangnya tidak menambah, perginya tidak mengurangkan. Kan begitu. Walau kanal wujudu ainan, seandainya wujud itu. Walau kan itu seandainya wujud itu ainan, identik. Atau juz'an, bagian laha daripada mahiyah. Jadi seandainya wujud adalah identik artinya sama, atau bagian dari mahiyah, maka istihalat. Istihalat artinya apa? Istihalat itu mustahil. Istihalat apanya? Nisbatuha, menghubungkannya. Kepada apa? Ilal adam. Ya. Tidak mungkin menerapkan pada kata adam padanya. Alladhi yang huwa nakidu, merupakan lawan daripada kata ada. Kan begitu. Jadi seandainya ada identik dengan apa namanya, dengan kualitas, misalnya gajah identik dengan kata ada, tentu tidak bisa kita menegasikan gajah. Karena kalau kita menegasikan gajah, kita tidak ada gajah. Karena apa? Karena tidak ada adalah kontradiksi, bertolak belakang dengan kata ada. Ya. Jadi dengan demikian, mahiyah tidak identik dan tidak merupakan bagian dari wujud. Ya. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, jadi ini adalah kita tidak membicarakan lagi univokalitas, sifat univokal daripada wujud atau keadaan.
Kita membicarakan bahwa kalau kita melihat sesuatu ada dua hal. Ada esensinya dan ada wujudnya. Jadi ada kualitasnya, ada wujudnya. Seperti tadi ini. Bapak Ibu sekalian, kenapa kok penting kucing ini yang kita lihat adalah mahianya, sedangkan kata ada, kucing ada. Ya, jadi kalau kita katakan, ya, kalau kita katakan kucing, ya, ada, ya, kucing ada. Ya, jadi kucing ini adalah mahia, ada adalah wujud, kan begitu. Wujud kita predikasikan pada kucing. Wujud beda dengan kucing. Ya, wujud beda pada kucing. Ya. Seandainya wujud sama dengan kucing atau bagian daripada kucing, kucing tidak mungkin bisa dinegasikan, ditiadakan. Kenapa? Karena kata ada tidak mungkin bertemu dengan kata Adam. Kenapa? Bertentangan. Adam itu tiada. Tetapi buktinya kucing bisa ditiadakan. Berarti kucing dan ada dua hal yang berbeda. Nah, jadi begitu. Nah, kenapa kita begitu penting? Jadi kucing ini, ya kita pakai ini. Kucing ini adalah mahia. Sedangkan ada ini adalah wujud. Ya, ini adalah wujud. Karena nanti di dalam filsafatnya Mullah Sadra timbul pertanyaan, mana sebetulnya yang prinsipil, yang mendasar, yang asalah. Asalah itu prinsipil, fundamental. Ya. Mana yang prinsip, mana yang mendasar. Mahiyakah ataukah wujudkah? Nah, itu yang pertama. Mahiyakah atau wujudkah? Satu. Yang kedua, berbicara tentang Tuhan, apakah Tuhan itu punya mahia juga? Nah, itu nanti pertanyaan sangat penting. Ya. Dan nanti kita lihat bahwa filosof sebelum Mullah Sadra, yaitu Syuhrawardi, mengatakan yang prinsip, yang mendasar itu adalah mahia, bukan wujud. Ya. Nanti data Mullah Sadra terbalik. Yang prinsip justru wujud, bukan mahia. Kalau kita anggap prinsip mahia, nomor yang prinsip berarti Tuhan juga harus punya mahia. Bahkan karena Tuhan berbeda dengan yang lain, berarti Tuhan adalah mahia, tidak punya wujud. Nah ini kan fatal jadinya. Yang bisa terjadi adalah Tuhan itu adalah wujud dan dia tidak punya mahia. Bagaimana bisa ya? Al-Quran sendiri mengatakan tidak ada yang sama dengannya. Karena kalau dia punya mahia, ada yang sama dengannya. Atau bisa dibayangkan, bisa dipersepsi. Dalam pelajaran irfan kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa zatnya Tuhan tidak bisa dipersepsi. Ya. Kenapa? Karena dia very simple. Dia sangat sederhana. Bahkan dia adalah hakikat kesederhanaan. Ya. Basitul hakikah. Dia adalah sederhana secara hakikat. Ya. Kita sudah terangkan bahwa sederhana di dalam alam materi ternyata belum sederhana beneran. Sederhana di alam pikiran belum sederhana beneran. Kenapa? Masih tersusun, masih terstruktur. Sederhana secara empirik, secara indera, panca indera harus terdiri dari materi dan bentuk. Ya, sederhana di dalam pikiran masih tersusun dari apa? Dari esensi dan dari dari jenis dan diferensia. Masih tersusun, ya. Masih harus ada pembedanya, masih harus tersusun. Ya. Jadi dengan demikian simple, sederhana, basit di dalam pikiran masih tersusun. Basit, sederhana, indah tersusun. Nah, kalau tersusun tidak masuk akal. Tuhan itu adalah awal dari segala-galanya. Karena kalau dia tersusun berarti dia didahului oleh penyusunnya. Nah, sedangkan Allah itu tidak didahului oleh apapun. Huwal awalu. Dan karenanya yang masuk akal adalah Tuhan itu simple dalam pengertian sesungguhnya, yaitu simple beda dengan indrawi, simple beda dengan akal. Dengan demikian zatnya Tuhan tidak terjangkau oleh panca indera dan tidak mungkin terjangkau oleh akal. Seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Jadi tidak bisa. Jadi intinya adalah bahwa dari sini. Jadi mahia itu
ya sama saja, ya bisa dinisbatkan kepada wujud dan bisa dinisbatkan kepada Adam. Wujud ada, Adam tidak ada. Jadi wujud itu artinya ada, Adam artinya tidak ada. Ingat, Adamnya di sini pakaiannya Adam. Wujud ada, Adam tiada. Jadi bisa kita katakan harimau ada, harimau tidak ada. Ya. Alasannya adalah walau kanal wujud, seandainya wujud itu adalah ainan, identik, atau juz'an, bagian laha dari mahia, maka istihalat itu tidak mustahil. Nisbatuha, menisbahkannya ilal Adam, kepada kata Adam. Kenapa? Karena Adam adalah naqiduhu, adalah bahkan lawannya. Ya. Tidak mungkin bersua antara ada dan tidak ada pada satu entitas yang bernama tadi kucing misalnya atau gajah. Jadi saya kira begitu jemaah sekalian. Kita pakai bahasa Indonesianya. Jadi di ketiga kuiditas atau mahia, jadi kita pakai mahia. Mahia dalam dirinya sendiri tidak condong, maksudnya sama saja pada wujud ataupun Adam. Ini tidak ada, tiada. Sekiranya atau seandainya wujud identik dengan kuiditas darinya, maka akan mustahil menisbatkan, mustahil menghubungkan kata menggunakan kata tiada pada kata wujud. Apa sebabnya? Karena wujud berkontradiksi dengan tiada. Ya, wujud berkontradiksi dengan Adam. Ya, kata Adam tadi. Jadi ingat kata Adam di sini. Ya. Ini adalah wujud. Ya. Wujud, sedangkan ini adalah Adam. Ya. Jadi ini adalah Adam, ini adalah wujud. Ya, ini Adam. Ya, ini Adam. Ya, Adam. Ya. Ini adalah Adam. Tiada, ini adalah wujud, ada. Ya. Jadi ini adalah ada, ini adalah tiada. Ya. Ini adalah kontradiksi. Ini tidak boleh ketemu ini. Tiada lawannya ada lawannya tiada. Nah, jemaah sekalian, nah sekarang kita perluas ini. Jadi yang tiga penjelasan ini, tiga dalil ini, dalil pertama, dalil kedua, dalil ketiga, kita perluas. Ya. Ini berkaitan dengan dalil pertama dulu. Ya, dalil pertama ini adalah dalil pertama. Ya. Dimulai dari sini. Dalil pertama, yaitu ini. Wujud bisa dinegasikan dari kuiditas. Ya, jadi wujud bisa dinegasikan dari mahia. Nah, jadi mahia tadi. Ya. Jadi wujud bisa dinegasikan dari mahia. Ya. Jadi wujud bisa ditolak, tidak ada pada mahia. Sehingga kita katakan tidak ada satu. Bukti ini bisa diuraikan sebagai berikut. Jadi bahwa wujud bisa dinegasikan dari mahia bisa diuraikan seperti berikut ini. Penjelasan pertama, ya, bukan pendahuluan pertama, kurang bagus ini terjemahnya. Ya. Penjelasan pertama atau uraian pertama, kan menggunakan kata bisa diuraikan. Jadi uraian pertama, penjelasan pertama. Ya. Penjelasan pertama, jika wujud ya tadi identik dan sama dengan, jadi identik sama dengan sama saja, atau merupakan bagian dari mahia. Jadi ulangi, kalau wujud identik atau merupakan bagian dari mahia, maka penafian dan penegasian, penolakan ya, wujud dari mahia adalah tidak benar. Jadi seandainya identik. Jadi kalau seandainya wujud identik sama atau bagian dari mahia, maka tidak mungkin melakukan penafian. Ya. Tidak mungkin melakukan penegasian. Tidak mungkin melakukan penolakan. Wujud dari mahia tersebut. Itu yang pertama, penjelasan pertama. Ya. Penjelasan kedua.
Akan tetapi kita anggap ini proposisi pertama ya. Ini kan proposisi pertama. Jadi kita sebut ini adalah apa ya? Ini adalah ini adalah premis ya, premis pertama. Jadi sebetulnya ini premis ini. Kata pendahuluan pertama ini kita sebut premis. Premis ya, premis pertama. Jadi ini adalah premis pertama. Ya, ini adalah premis pertama. Ya. Premis pertama. Ya, P1 ya, kita sebut ini P1 premis pertama. Ini adalah P2 premis kedua ya. Ini adalah konklusi, kesimpulan, natijah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pakai cara berpikir induktif, maka ada premis pertama, ada premis kedua, dan ada konklusi namanya. Jadi Bapak Ibu yang tidak ikut belajar tidak ikut belajar. Ustaz, Assalamualaikum, mohon maaf. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, dipotong, mohon maaf. Jadi Ustaz, mana yang lebih ini Ustaz? Yang untuk mengadakan si kucing ini, mana yang untuk mengadakan itu si mahia atau si wujud itu sendiri Ustaz? Untuk mengadakan si kucing ini, mana si mahia itu sendiri atau si wujud itu sendiri? Makasih Ustaz. Baik, makasih. Begitu kita bicara kucing, bicara tentang mahia. Ya. Jadi yang bisa ditolak, dinegasi itu adalah mahia, bukan ada. Kan begitu. Jadi ulangi lagi, yang bisa dinegasi bukan adanya, tetapi kucingnya. Jadi kucing itu mahianya, wujud itu adanya. Yang bisa kita tolak itu kucingnya, bukan adanya. Karena ada tidak pernah bisa ditolak, karena Baik, hakikatnya ada. Ya? Ustaz. Bisa ya? Iya, Ya. bisa Ustaz. Ya, Makasih Ustaz. baik. Ya, sama-sama. Nah, jadi cuma sekalian bagi yang tidak ikut belajar dulu logika, kita perhatikan sedikit bahwa di dalam logika itu sendiri sebetulnya adalah berpikir deduktif. Jadi logika. Memang ada induktifnya, tetapi inti daripada logika itu, silogisme itu adalah deduktif sebetulnya. Deduktif itu adalah terdiri daripada 3 pemikiran. Pertama adalah premis 1, kedua premis 2, yang ketiga adalah konklusi, jadi 3. Ya. Yang ketiga yang namanya konklusi diambil atau otomatis muncul dari premis 1 dan premis 2. Nah, jadi bagi yang tidak ikut dulu, kita sampaikan dulu ya. Jadi di sini ada premis pertama, ya, premis pertama. Kemudian ada premis kedua. Ini premis ya. Terus nanti ada kesimpulannya di sini, ya, namanya konklusi, ya. C, conclusion. Nah, contohnya premis 1, ya, contoh premis 1. Ya. Contohnya ini paling sering dijadikan contoh, yaitu manusia mati akan mati. Manusia mati ya. Manusia itu mati. Ya. Jadi kata manusia di sini berarti ada quantifier di depannya, namanya semua manusia. Kalau saya sebut manusia berarti semua manusia itu mati atau akan mati. Ya. Aristoteles manusia. Ya. Konklusinya adalah ya, Aristoteles akan mati. Ya. Aristoteles mati, akan mati. Ya. Nah, gitu. Nah, karena kita lihat di sini mati, di sini kita lihat. Ya, ini adalah pernyataan umum. Ini pernyataan khusus. Premisnya disebut dengan premis mayor, premis minor. Manusia itu mati, Aristoteles manusia, maka Aristoteles akan mati. Ya, Aristoteles akan mati. Ya. Jadi ini term mayor, ini term minor. Ya, maka konklusinya adalah minor tambah mayor. Ini namanya manusia ada di sini, manusia di sini, namanya term minor, term tengah. Middle term istilahnya kalau bahasa Inggrisnya. Middle term, ini adalah major term, ini adalah minor term. Terma mayor, terma minor, terma tengah, middle term ini. Kenapa? Dia ada di premis mayor, ada di premis minor. Maka kalau kita bikin penalaran seperti ini, otomatis nanti kesimpulannya Aristoteles akan mati. Jadi manusia mati, akan mati, Aristoteles manusia, maka Aristoteles pasti akan mati. Kamu gitu. Jadi otomatis lah itu.
maka Aristoteles pasti akan mati. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Ini kita sebut premis pertama ini. Pendahuluan pertama, premis pertama. Jika wujud identik dan sama dengan mahia dan atau merupakan bagian darinya, maka penafian atau penegasian wujud dari kuditas tidak mungkin benar. Kenapa? Karena ada kata wujud identik padanya. Namanya wujud tidak bisa dinonwujudkan, tidak bisa diadamkan, karena bertentangan malah. P2, premis 2. Akan tetapi, penafian dan penegasian wujud dari kuditas adalah benar. Artinya bahwa ternyata wujud bisa dinafikan, bisa dinegasikan dari mahia. Maksudnya benar, ternyata bisa. Ternyata benar, yaitu bahwa wujud bisa dinegasikan, bisa dinafikan dari mahia. Karena wujud bisa dinafikan, bisa dihilangkan dari kuditas, maka konklusinya, kesimpulannya, wujud tidak identik dan sama, maksudnya tidak identik dan tidak sama dengan kuditas. Juga bukan merupakan bagian darinya. Nah, jadi begitu. Itu adalah bukti pertama tadi. Jadi sesuai dengan penalaran deduktif. Jadi inilah yang sahih. Inilah yang sahih. Kenapa? Sesuai dengan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang paling sahih. Penalaran deduktif adalah penalaran yang paling sahih tadi. Artinya pikiran kita secara otomatis mengatakan, begitu pikiran menerima ini, bahwa manusia itu pasti mati, dan begitu pikiran menerima bahwa Aristoteles itu adalah seorang manusia, maka pasti otomatis tersimpulkan Aristoteles pasti akan mati. Nah, itulah deduktif kelebihannya. Nah, begitunya di sini. Begitu kita mengatakan bahwa wujud itu tidak identik, tidak bagian daripada, bukan bagian daripada mahia, maka tidak mungkin menafikannya. Dan karena tidak mungkin ternafikan, dan pada faktanya penafian dan penegasian itu adalah benar, artinya bisa dinegasikan, bisa ditolak. Berarti kalau begitu wujud tidak identik, tidak sama dengan mahia. Seandainya di sini tidak benar, maka tentu konklusinya kebalikannya. Seandainya di premis kedua tidak benar, ini kan benar. Seandainya tidak benar, maka tentu di sini adalah identik. Jadi seandainya di sini adalah tidak. Jadi kita misalnya kasih kata tidak di sini. Kita pakai warna merah. Tidak benar. Nah, maka tentu di sini adalah dicoret tidaknya. Menjadilah wujud identik dan sama dengan kuditas atau merupakan bagian darinya. Tapi karena di sini ternyata benar, maka di sini menjadi tidak identik. Nah, begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menangkap ini sedikit demi sedikit. Belajar hikmah memang menggunakan menggunakan penalaran. Makanya kalau rajin belajar hikmah nanti itu awet muda jadinya. Jadi ibu-ibu kalau mau awet muda rajin belajar rajin belajar filsafat. Rajin belajar filsafat. Kenapa? Karena orang yang belajar filsafat itu arif dan bijaksana. Coba kita lihat orang-orang yang belajar filsafat di sini. Umurnya sudah tua-tua, tapi kelihatan awet muda. Ustadz. Ya, silakan. Coba Ustadz yang tadi yang slide sebelahnya Ustadz. Nah, ini jadi ini premis 1 nih bahasa sederhananya tuh wujud itu ada itu wujud identik sama dengan kualitas atau merupakan bagian darinya. Kalau ada itu sama dengan mahia, gitu ya, berarti ketika ada itu, tidak ada itu salah gitu ya, nggak ada gitu ya Ustadz ya. Kalau yang kedua, kalau sedangkan tidak ada itu merupakan bagian dari mahia gitu. Iya. Ya kan, berarti konklusinya wujud itu ya nggak sama dengan mahia karena
karena mahia itu bisa tidak ada wujud gitu kan. Sedangkan kalau Iya, betul. ya. Nah, kalau gitu hubungan wujud dengan mahia itu apa, Ustadz? Ya, Kalau memang hubungan mereka wujud. tidak saling, maksudnya wujud itu bisa berdiri sendiri kan? Si mahia juga Iya. bisa berdiri sendiri kan? Gitu. Betul, Terus betul. iya kan, wujud ada itu bisa berdiri sendiri tanpa mahia. Sedangkan mahia pun bisa berdiri sendiri tanpa ada. Buktinya tidak ada itu kan mahia tanpa wujud dong. Betul. Sedangkan wujud tanpa mahia juga bisa. Contohnya adalah Tuhan ada, tapi kan tidak ada dalam bentuk si mahia Tuhan kan, tapi ada Iya, gitu betul. dalam bentuk wujud. Berarti mereka berdua Dan sama-sama bisa berdiri sendiri. Ya, dan karenanya Tuhan tidak bisa ditiadakan. Iya betul. Nah, jadi berarti ini sebetulnya antara wujud itu antara Tuhan, mahia itu antara makhluknya ya Ustadz, hubungannya ya? Iya, betul. Oh, pintar nih, baru bergabung sudah langsung nyambung nih. Pintar nih. Alhamdulillah Ustadz, saya jadi awet muda nih Ustadz. Jadi pertanyaannya tadi, lalu apa hubungan antara wujud dan mahia? Hubungannya hubungan predikatif, gitu. Hubungannya hubungan predikatif. Jadi setiap kita mengatakan harimau ada atau sesuatu ada, jadi kan begini ya. Kita sebut saja, ini kan ada nih. Harimau ada, ya, tadi ada. Gajah ada. Ya. Kucing tadi ada. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian ular ada. Kita sebut saja semuanya ini ke bawah. Ya. Kita sebut ini semuanya ke bawah dengan sesuatu. Ya. Sesuatu, dan kemudian di sini adalah ada. Ya. Jadi sesuatu ini yang kita sebut dengan mahia. Dan ini adalah wujud. Ya. Nah, apa hubungan? Ya. Antara ini ke sini. Hubungannya adalah predikasi. Jadi wujud ini dipredikasikan kepada mahia, gitu. Ketika wujud tidak terpredikasikan kepada mahia, mahia menjadi tidak ada, gitu. Ketika wujud tidak terpredikasikan kepada mahia, mahia menjadi tidak ada. Ya. Begitu. Nah, bagaimana kalau kita mengatakan Tuhan ada? Berarti Tuhan juga adalah mahia. Jawabannya tidak, karena Tuhan tidak punya mahia, tidak punya. Coba siapa yang bisa membayangkan Tuhan? Yang disebut tadi di sini mahia semua bisa dibayangkan di pikiran. Ya. Semua bisa dibayangkan. Harimau bisa kita konsepsi. Ya, yang disebut harimau pasti. Ya, silakan. Berarti mahia itu di mental berarti ya? Konsepsi. Betul, ya? Ya, jadi enggak berpisahnya di mental. Di luaran tadi itu seperti tadi ini di luaran. Di eksternal berarti wujud ya, Ustaz? Iya, betul. Dan di eksternal itu adalah bersatu. Jadi ingat, yang kita lihat di luaran itu satu. Jadi misalnya kita lihat misalnya meja, ya meja ini, ya meja, ya ini. Ini katakanlah ini meja di luaran, ya. Ini di luaran ini kita melihat satu kesatuan, meja ada. Jadi di luaran ini, di luar mental kita, di luar pikiran kita, meja sebagai mahia dan adanya sebagai wujud itu menyatu. Tetapi di dalam pikiran kita itu bisa diuraikan. Meja tersendiri, ada tersendiri. Meja tersendiri, wujud tersendiri. Begitu. Ya. Iya. Bisa dimengerti. Pokoknya kalau ditanya apa itu mahia? Sesuatu yang Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya sebutkan. Gajah, apa bayangannya? Nah itu mahia. Nah, gitu. Pohon kelapa, apa bayangannya? Pasti itu mahia namanya. Itu namanya. Pokoknya namanya mahia itu sesuatu yang bisa kita bayangkan. Ya. Nah pertanyaan, bisakah Tuhan dibayangkan? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak punya mahia. Tuhan hanya punya wujud tanpa mahia. Jadi karena Tuhan tidak punya mahia, tidak bisa dibayangkan, maka Tuhan itu adalah wujud murni. Ya, gitu. Wujud murni. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ya. Ini Ibu Kam. Ialah agak sukar juga untuk saya fahami, tapi saya sekejap-sekejap macam nak tangkap apa yang Ustaz
sampaikan. Boleh saya huraikan apa yang mungkin saya takut saya salah, tapi saya huraikan apa yang saya faham daripada penerangan Ustaz tu. Maksudnya bila kata mahia tu kan bahasa Arab, apakah itu? Jadi maknanya kalau apa yang kita lihat sesuatu di alam ini, misalnya meja tadi Ustaz kasih contoh, harimau ada, kerusi ada, itu semua kita dapat melihat dengan mata kasar kita, benda tu wujud di alam nyata, dan juga kita juga dapat membayangkan di fikiran kita gambaran bahawa apa mahia, apakah itu meja kita tahu dan dia ada. Tetapi untuk wujudnya Tuhan itu kita tidak boleh bayangkan di dalam fikiran, tapi kita cuma kata ada, Allah tu ada, tapi kita tidak boleh bayangkan. Begitukah kefahaman yang saya faham ni? Betulkah apa yang Ustaz terangkan? Betul sekali Bu. Kami ini dapat 100 ini bukan? Luar biasa. Masya-Allah. Ya. Itulah saya macam nak faham, macam sekejap hilang, Ya. macam sekejap dapat, sekejap macam nak tangkap gitu lah. Macam tu, Ya. tapi saya nak susun kata tu tak apa faham lah. Jadi betul lah Ustaz. Jadi maknanya kita ni tahu Allah ni wujud. Allah kul huwallahu ahad. Allah tu ada. Tetapi kita tidak boleh membayangkan dengan mata kasar kita. Dia hanya ada dalam fikiran kita. Itu yang tadi Ustaz kemarin ada cakap tentang Aristotle tu, dia kata meja, dia tidak dapat bayangkan macam mana nak masukkan meja dengan apa tu kayu tu kan, meja dengan kayu tu sesuatu di luar, tetapi nak masukkan dalam kepala dia tu macam tak boleh bayangkan. Tetapi kita alhamdulillah Allah mengajar kita orang Islam ni bahawa kita boleh membayangkan sesuatu di dalam fikiran kita itu, bahawa Allah tu ada. Maksudnya bukan kita kata Allah tu besar ke kecil, tetapi kita tak boleh bayangkan, cuma kita kata Allah tu ada. Macam gitulah maksudnya kan Ustaz, wujud tu lah. Makna mahia. Betul sekali bukan. Jadi Tidak pahaman tangkapan Ibu Kam sudah benar. Seperti itu persis. jadi mahia tu tidak ada pada Tuhan, tetapi wujud tu ada. Maksudnya gitulah. Betul. Allah, Betul sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Betul sekali bukan. Jadi kalau ada orang mengatakan saya bisa membayangkan Tuhan, itu pasti salah. Misalnya kalau saya salat, saya membayangkan Tuhan, itu pasti salah. Karena tidak mungkin bisa membayangkan sesuatu yang tidak punya mahia. Tuhan itu tidak punya mahia. Tuhan hanya punya wujud. Iya. Kalau meja ada mahianya, ada wujudnya. Malaikat ada mahianya, ada wujudnya. Tetapi Tuhan tidak punya mahia. Tuhan adalah wujud tok, wujud ansih, the truly wujud. Ya, true wujud. Jadi wujud sesungguhnya hanya Tuhan saja. Tidak punya mahia lagi. Begitu. Dan karenanya seperti kata Tuhan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak akan ada yang serupa dengannya. Kenapa? Tidak punya mahia. Karena begitu punya mahia pasti ada serupanya, bisa digambar, bisa dipindahkan, bisa di copy paste, dicopas. Ya, tetapi karena Tuhan tidak punya mahia, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa kita bikin gambarnya, tidak bisa kita sebut sesuatu itu kecuali bahwa Tuhan itu ada. Ya, jadi Tuhan itu adalah Sang Maha Ada, seperti itu. Jadi saya kira benar. Jadi jemaah sekalian, luar biasa nih perempuan ibu-ibu kita nangkap semuanya. Ada lagi yang lain kira-kira sebelum kita lanjut? Ya, sudah bagus. Karena ini penting sekali untuk berpikir tentang Tuhan, untuk memahami Tuhan, maksudnya ma'rifat. Ini kita lakukan dalam rangka ma'rifat kepada Allah, ma'rifatullah. Ya, ini adalah ma'rifatullah. Ya. Ma'rifat kepada Allah. Ya. Kalau cinta itu gimana Ustadz? Itu masuknya ke wujud atau ke mahia? Kan itu nggak ada bentuknya. Iya. Ya, yang disebut dengan mahia itu tidak harus ada bentuk materinya ya, tidak harus ada bentuk materinya. Ya, seperti kata cinta juga itu adalah ada mahianya. Dia punya satu-satunya yang wujud tanpa mahia itu adalah Tuhan. Jadi kalau misalnya kita mengatakan cinta, pasti ada yang bisa kita bayangkan cinta. Ya. Walaupun itu adalah universal, tidak punya individu tertentu. Ya, ingat, universal. Jadi kalau dia ada dalam pikiran, tidak ada di luaran, itu adalah universal. Kalau ada di luaran, dia partikular namanya. Nah, berbicara tentang cinta, itu adalah universal. Yang bisa kita misalnya, kalau bicara tentang cinta, bayangkan harimau yang galak bisa mengelus-elus anaknya, itu cinta. Ya. Seorang suami yang mencintai
istri dan anak-anaknya, kemudian bisa banting tulang dari pagi sampai malam untuk memberikan kehidupan dan perlindungan kepada mereka. Seorang ibu yang mencintai keluarganya, pergi ke pasar pagi-pagi, pulang membangunkan anaknya, memandikan, memberi makan, terus kemudian mengantar ke sekolah. Itu yang bisa kita bayangkan. Itu yang disebut dengan cinta. Tapi artinya apa? Ada yang bisa kita bayangkan. Bicara cinta, ada yang bisa kita bayangkan. Kalau kita mendengarkan ada orang tua yang menyiksa anaknya, bayangan kita tidak punya cinta. Nah, seperti itu. Jadi cinta itu bisa dibayangkan. Kenapa bisa dibayangkan? Karena dia punya mahia. Yang tidak terbayangkan itu sesuatu yang tidak punya mahia. Berarti hanya wujud mutlak saja. Makanya membayangkan zatnya Tuhan tidak mungkin. Kenapa? Karena dia tidak punya mahia. Karena dia tidak punya mahia, dia adalah wujud mutlak, maka disebut dengan simple. Very, very simple. Sangat sederhana. Basit. Dan dia adalah basit yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dia tidak punya mahia. Tidak punya sesuatu yang menyebabkan dia tersusun dari sesuatu yang lain. Ada lagi? Ustaz, Ya, silakan. mahia itu sama dengan misdak bukan Ustaz? Ya, hampir sama. Tapi yang namanya misdak itu pengantar ya. Introduksi. Contohnya misalnya manusia. Ya, kita bicara manusia. Kalau saya bicara menyebut ini tulis manusia, ya, manusia pasti Bapak Ibu bisa membayangkan di pikirannya manusia. Karena manusia kan konsep universal namanya, ini kan universal. Universal. Ya. Nah, universal itu artinya umum di pikiran kita. Bu Ira pasti tidak pernah melihat manusia. Bukan tidak pernah melihat manusia, Gita tidak pernah melihat manusia. Semua yang hadir sekarang tidak pernah melihat manusia. Lalu siapa yang kita lihat? Bu Ira. Nah, Bu Ira itu namanya misdak manusia. Gita misdak manusia, bukan misdak manusia. Pak Rahman misdak manusia. Iya, jadi semua yang hadir di sini namanya misdak manusia. Artinya kalau kita lihat bayangan kita kepada manusia, ya, jadi misdaknya namanya manusia. Ya. Seperti tadi misalnya harimau dan sebagainya itu namanya misdaknya hewan-hewan. Misdaknya hewan. Hewan itu sendiri adalah konsep universal, ada di pikiran kita. Nah, makanya misdak itu adalah bersifat individual, partikular di luar, yang kalau kita melihatnya yang terbayang di kita manusia. Begitu kita melihat misalnya melihat seseorang, kita membayangkan manusia. Kita melihat seseorang di luar, seseorang apa saja, pasti kita katakan manusia. Jadi yang kita lihat itu, yang kita tunjuk di luar misdak. Misdak itu adalah bentuk yang mengantarkan kita kepada konsep universal. Ya, ataukah sesuatu yang mengantarkan kita kepada konsep di pikiran kita. Ya. Ada lagi? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita teruskan lagi sedikit ya. Ya, ini. Jadi kita sudah jelaskan tadi. Jadi mahia dan wujud berbeda. Ya. Wujud bisa dinegasikan terhadap mahia. Kalau seandainya dia sama, identik, tentu tidak bisa dinegasikan. Itu intinya penelaran ini. Ya, kemudian kita teruskan sedikit. Penjelasan terhadap premis pertama. Ini tadi premis pertama. Premis pertama. Penjelasan terhadap premis pertama. Jika wujud adalah identik dan sama dengan kuiditas, jadi seandainya wujud adalah identik, sama, atau bagian dari kuiditas, artinya tidak bisa dipisahkan, niscaya ia merupakan esensi kuiditas, hakikat kuiditas. Jadi wujud merupakan hakikat, esensi, bagian tak terpisahkan dari kuiditas. Membayangkan kuiditas berarti membayangkan wujud. Membayangkan wujud berarti membayangkan kuiditas. Itu yang disebut dengan esensi kuiditas. Ya. Sementara esensi sesuatu tidak bisa dinegasikan dan dinafikan darinya. Jadi misalnya kita katakan manusia. Nah, ini ada contohnya manusia. Misalnya dalam definisi manusia dikatakan manusia adalah hewan yang berpikir. Manusia itu kan definisinya hewan yang berpikir.
Apa itu manusia? Kan berarti yang ditanyakan adalah kuditasnya. Ya. Apa itu manusia? Kuditasnya. Apa itu manusia? Kalau adakah manusia kan berarti ada wujudnya. Apa itu manusia? Nah, berarti membicarakan apa itu manusia, definisinya. Manusia ialah hewan yang berpikir. Ya. Hewan yang berpikir. Nah, jadi kita lihat esensinya manusia di sini Kenapa? Karena hewan ada. Ya, harimau juga hewan, kambing juga hewan. Jadi yang membuat manusia jadi manusia adalah berpikirnya. Kalau dia tidak berpikir, masih bisa kita bayangkan monyet. Ya, masih bisa kita bayangkan misalnya orangutan. Nah, jadi dengan demikian, di sini hewan dan berpikir serta gabungan dari keduanya adalah esensi manusia. Jadi hewan dan berpikir serta gabungan keduanya adalah esensi manusia. Jadi hewan dan berpikir ini tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan ya bukan manusia lagi. Sehingga mustahil dinegasikan dari manusia. Jadi berpikir dan hewan tidak bisa dipisahkan dari manusia. Ya. Kenapa? Karena menegasikan salah satunya dari manusia akan berkonsekuensi pada manusia bukanlah manusia. Jadi tidak bisa dipisahkan. Manusia dan berpikir itu kan jawaban atas manusia. Apa hewan yang berpikir? Hewan berpikir, manusia itu adalah mahia. Manusia adalah mahia. Kemudian kita tanyakan apa itu mahianya manusia. Kita katakan hewan yang berpikir. Ya. Hewan yang berpikir. Jadi ada dua unsurnya, hewannya dan berpikirnya. Jadi dengan demikian hewan dan berpikir selama kita berbicara tentang manusia tidak bisa dipisahkan. Padahal setiap sesuatu secara niscaya adalah dirinya sendiri. Sesuatu niscaya adalah dirinya sendiri. Sehingga menolak dirinya berarti menolak sesuatu itu secara keseluruhan. Gitu. Oleh karena itu, jika wujud identik atau bagian dari mahia, jadi saya ganti kata mahia ini, maka mustahil dapat dinegasikan dan juga mustahil dapat dinafikan darinya. Karena menegasikan wujud dari mahia akan berkonsekuensi, akan berakibat sama dengan menegasikan sesuatu dari dirinya sendiri, dan itu adalah mustahil. Itu adalah mustahil. Ya. Jadi kita sudah dapatkan argumen pertama tentang ketidakidentikan, ketidaksamaan, bahkan bukan bagian mahia dari wujud. Jadi dua hal yang berbeda. Wujud, mahia, dua hal yang berbeda. Wujud tersendiri, mahia tersendiri. Tetapi di alam luar, di alam eksternal, di luar pikiran kita, dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Jadi insya Allah penjelasan berikutnya kita masuk pada halaman 80. Ustaz, Ya, menegasikan itu maksudnya menafikan ya? Betul, menegasikan dari kata negatif, negasi. Negatif. Kemudian tuh manusia itu dipanggil hewan yang berpikir. Hewan, kenapa dipanggil haiwan? Karena manusia itu bukan ciri-cirinya hewan, makan, minum, berjalan, kan sama dengan hewan. Itulah macam saya pun macam tak boleh terima juga. Macam manusia tu haiwan kan. Jadi kita ni yang punya nabi, kita punya imam dipanggil haiwan macam marah juga kan dalam hati tu. Iya. Sorry. Jadi dari segi penggolongan, jadi namanya penggolongan bukan manusia itu masuk golongan hewan. Kenapa? Karena dia makan, minum, kawin, kemudian berjalan, itu sama secara hewan. Makanya apabila manusia tidak menggunakan pikirannya, ya. Secara biologi dia itu seperti haiwan, maksudnya gitu. Nah, betul. Makanya Tuhan juga, Al-Quran juga bilang begitu, bukan? Kalau orang tidak menggunakan akal pikirannya disebut sama dengan hewan ternak. Nah, coba lihat ini buka ayatnya, coba kita lihat. Nah, mari kita lihat ini untuk mempertegas kebenaran argumen filsafat tadi. Mari kita lihat surat 7 misalnya sini, ya, surat Al-A'raf. Ya, ayatnya 179. Ya. Ayatnya 179 ya. Nah, ini dia 179 di sini. Ya. Nah, ini bukan perhatikan di ayat ini.
Allah berfirman, walaqad zara'na li jahannama. Sungguh kami akan memenuhi li jahannam, neraka jahanam. Kathiran, kebanyakan. Min, dari. Al-jin, jin. Wal insi, dan manusia. Lahum, apa sebabnya? Lahum, mereka. Siapa mereka? Manusia dan jin itu qulubun, punya kalbu. La yafqahuna biha, tidak digunakan untuk memikirkan, memahami. Biha, kebesaran Allah. Walahum ayunun, mereka punya mata. La yubsiruna biha, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum, dan mereka punya adzan, kuping, telinga. La yasma'una biha, tidak digunakan mendengarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa kata Allah? Kalau manusia itu tidak berpikir, tidak gunakan mata dan kupingnya mendengarkan, melihat tanda kebesaran Allah, apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak. Ini bukan. Ulaika kal an'am. Nah, mereka itu seperti hewan ternak. Ya. Astagfirullah, Masya Allah. Hebat. Ulaika kal an'am. Balhum adal, bakal lebih sesat lagi. Wa ulaika humul ghafilun. Makanya kesimpulannya, para nabi, para imam adalah manusia paling cerdas di dunia. Satu lagi, kita lihat lagi ayat berikutnya. Surat 8. Ya, ini surat 8. Ya. Ayat 22, ini lebih keras lagi. Ya, surat 8 ayat 22. Nah, sini Allah berkata seperti ini. Inna syarrad dawabi. Sungguhnya seburuk-buruk hewan melata. Binatang, ini binatang. Jadi masuk kategori hewan. Inda Allah, di sisi Allah siapa? Asum, orang yang tidak mau mendengar lagi. Tidak mau belajar maksudnya. Al-bukmu, tidak mau bertanya padahal dia tidak tahu. Kalau kita tidak tahu harus bertanya. Siapakah mereka itu? Alladzina la yaqilun, yaitu tidak menggunakan akal pikirannya. Alladzina la yaqilun, tidak menggunakan akal pikirannya. Nah, jadi di sini ada kata-kata yaqilun ini. Akal. Dan disebutkan siapakah mereka itu kalau tidak menggunakan akalnya? Ad-dawab, binatang. Ini. Jadi begitu dia tidak menggunakan akalnya, ini la. Begitu tidak menggunakan akalnya, maka dia sama dengan hewan, binatang. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, Al-Quran menganggap manusia itu adalah hewan yang berpikir, maka manusia harus berpikir. Itulah sebabnya Al-Quran berkali-kali mengatakan, kenapa kalian tidak menggunakan pikirannya? Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala yaqilun, dan sebagainya. Makanya agama adalah untuk orang yang menggunakan akalnya. Adinu huwal aklu, agama adalah akal. La dina liman la akla lahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya pada petang hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga Bapak Ibu semuanya. Ustadz, ada pertanyaan Ustadz. Ustadz di kolom chat dari Mas Tony Indarto. Oh, ada pertanyaan ya? Iya, salam Ustadz, makhluk gaib seperti malaikat dan jin, mahiyanya seperti apa? Demikian Ustadz. Oh ya, baik. Jadi ini ada dari Mas Tony ya. Jadi makhluk gaib seperti malaikat dan jin, mahiyanya seperti apa? Ya, seperti yang kita dapatkan dari Tuhan. Ya, dari Tuhan. Jadi artinya apa? Tuhan menjelaskan mereka karena kita tidak bisa menjangkaunya dengan panca indera. Ya. Kita tidak bisa menjangkaunya panca indera. Sedangkan disebutkan dalam Al-Quran, misalnya malaikat itu adalah dari cahaya. Jin itu misalnya dari api. Nah, jadi mahiyanya malaikat itu adalah dari cahaya. Dan di dalam Al-Quran juga menjelaskan malaikat itu punya sayap. Ini artinya bergerak. Jin juga bergerak dan seterusnya. Jadi itu yang bisa kita bayangkan. Jadi kalau berbicara tentang jin, malaikat atau apa saja yang tidak dijangkau panca indera kita, hanya bisa mengandalkan informasi dari Al-Quran. Informasi itu tujuannya apa? Supaya kita bisa mengkonsepsinya. Maka di dalam Al-Quran tidak ada konsepsi tentang Tuhan. Yang ada adalah menjelaskan sifat-sifat Tuhan saja. Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang. Tapi seperti apakah Tuhan? Tidak ada dalam Al-Quran. Ya, yang ada digambarkan malaikat itu punya 2 sayap, 4 sayap, masna, wasulasa, waruba, itu ada dalam Al-Quran. Baik kaitan dengan malaikat. Jin juga, ya jin itu adalah min naris samum, dari intinya api, naris samum, seperti itu.
Jadi yang kita bisa bayangkan adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan karenanya kita tidak bisa memiliki konsepsi yang sempurna tentang malaikat dan jin. Apa sebabnya? Karena tidak pernah bisa kita menjangkaunya dengan panca indera kita. Terima kasih banyak atas Bu Yeni Waalaikumsalam. Ustadz mau bertanya. Silakan. Afwan semua. Barakallahu fiik. Afwan. Ustaz, beri pencerahan ma ra'aitu illa jamila saat Musa berdepan dengan Annallahu Rabbul Alamin dalam topik kita hari ini. Barakallahu fiik. Afwan semua. Baik. Jemaah sekalian berbahagia. Jadi ketika Nabi Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Turzina dan Allah mengatakan, wahai Musa, innani anallah la ilaha illa ana. Itu di dalam surat Thaha ada lebih lengkap. Dalam surat yang kita bahas sekarang yaitu surat Al-Qasas juga ada, walaupun tidak sesempurna yang ada di dalam surat Thaha. Kalau di surat Thaha mengatakan, ya Musa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Innani, sungguhnya aku ini adalah Allah. Aku itu adalah Allah. Innani anak Allah. Jadi anak itu adalah dilekatkan kepada Allah. Anak Allah, aku ini adalah Allah. Ya. Jadi Allah itu mempredikasikan dirinya pada kata anak. Anak Allah, berarti Allah adalah predikat, anak adalah subjek. Ya, anak Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah selain aku. Ya, aku. Nah, jemaah sekalian, bagaimana dengan pernyataan yang juga diucapkan oleh Zainab alaihissalam pada saat menyaksikan apa yang terjadi di Karbala dengan kata-kata marah itu illa jamila. Karena ketika orang seperti Bunda Zainab atau orang suci lainnya, anaknya sudah tidak ada, egonya sudah tidak ada, akunya sudah tidak ada. Semuanya sudah hilang, sudah fana. Yang ada adalah akunya Allah. Ketika dia melihat dengan akunya Allah, nah maka dia melihat seakan-akan Allah melihat makhluknya. Bagaimana Allah melihat makhluknya? Keindahan. Karena Allah itu adalah jamil dan makhluknya yang tercipta itu adalah dari jamilnya Allah. Ingat, penciptaan alam semesta itu hanya dua, jamil dan jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan demikian ketika kita melihat dengan aku Allah, bukan lagi aku kita, maka kita menyaksikan semuanya dalam keindahan. Mara itu illa jamila. Maka jemaah sekalian, salah satu tanda orang semakin dekat kepada Allah atau ma'rifatnya semakin sempurna kepada Allah, atau kalau bahasa Melayunya lebih tasawufnya lebih bagus, irfannya lebih bagus, takarrubnya lebih bagus, maka tandanya orang itu dari wajahnya kelihatan selalu tenang. Kenapa tenang? Lihatlah kalau ada orang masuk ke taman yang indah itu pasti tenang. Karena kalau orang sudah mencapai ma'rifat yang benar, ma'rifat yang sempurna, tidak ada lagi yang disaksikan kecuali keindahan. Ma ra'aitu illa jamila. Maka jemaah sekalian berbahagia, yang menyebabkan kita sering berkerut, sering depresi, sering stres adalah karena kita memisahkan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita dengan penciptanya. Sehingga ketika kita menyaksikan makhluk, kita seakan-akan tidak menyaksikan penciptanya. Sedangkan tadi begitu kita menyaksikan ciptaannya, seakan-akan yang kita saksikan adalah penciptanya. Dan karena penciptanya adalah keindahan, maka ciptaannya juga adalah keindahan, maka melihat apapun juga yang kita saksikan adalah keindahan dan keharmonisan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas Ustaz, Bu Yeni angkat tangan juga, Ustaz. Ya, Bu Yeni silakan satu lagi ya. Ustaz, mau mengingatkan tadi kan Ustaz mau men-share foto yang awet muda belajar filsafat, Ustaz. Iya. Satu lagi Ustaz, apakah kesimpulan saya ini benar bahwa wujud itu tidak tergantung kepada mahia, tapi mahia sangat tergantung kepada wujud? Apakah itu benar Ustaz? Betul sekali. Wujud tidak tergantung kepada mahia. Mahia tergantung kepada wujud. Gitu. Sama misalnya dikatakan Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung. Apa yang makhluk itu adalah mahia tadi. Kalau dia makhluk pasti ada mahianya. Ya. Kalau dia Tuhan tidak ada mahianya. Karena mahia itu adalah sebetulnya
unsur-unsur makhlukat di dalam di dalam hal-hal yang kita saksikan ini. Ya. Nah ini tadi yang saya katakan itu kita saksikan orang yang belajar irfan. Coba kita lihat di sini. Ya. Nah ini tadi yang ini lihat. Nah ini dia nih. Ya. Lihatlah orang-orang yang belajar irfan kan begitu kayak gini. Jadi pasti walaupun umurnya sudah 80-an tahun, dia selalu ceria, dia selalu tenang, padahal tekanan politiknya dari berbagai negara luar biasa. Bapak bisa bayangkan nih ya, seorang Ayatullah Khamenei itu selalu mencatat-catat kayak gini nih, selalu ada buku catatan di tangannya. Ya. Dan catatannya tidak canggih, sederhana aja. Ya. Kenapa tidak terganggu dengan hal-hal seperti itu? Iya, jadi inilah orang-orang. Dan begitu ya kalau kita lihat siapa saja yang coba lihat, pernahkah kita melihat dia muram wajahnya? Padahal ini memimpin sebuah negara dengan tekanan yang luar biasa dari berbagai macam pihak, boleh dikata dari seluruh penjuru mereka ditekan. Tetapi kita tidak pernah menyaksikan wajahnya penuh dengan amarah, wajahnya penuh dengan kecut dan sebagainya. Selalu setiap kita lihat fotonya pasti penuh dengan pasti penuh dengan ekspresi-ekspresi yang menyenangkan. Nah, jadi begitulah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa terjaga sampai nanti Allah SWT memanggil kita kembali kepadanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kelebihan dan kebaikan yang saya sampaikan, maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.